yang tadi saya sebutkan pertama kali adalah pemindaian lingkungan atau environmental scanning, memindai lingkungan. Dan ini tidak lain adalah kita melakukan gathering information, kita mengumpulkan informasi-informasi yang kita butuhkan. Nah, ini merupakan tahap awal untuk mengumpulkan informasi dari lingkungan eksternal, dari lingkungan internal, supaya institusi pendidikan bisa memahami konteks strategisnya seperti apa. Nah, di dalam environmental scanning ini ada eksternal, ada internal, ada eksternal, ada internal. Nah, lingkungan eksternal itu ada natural environment, artinya kondisi sumber daya dan iklim. Misalnya kondisi lingkungan sekolah yang terdampak banjir atau polusi, itu diperhatikan gitu, di dalam strategic management. Kemudian ada societal environment, kekuatan sosial seperti perubahan demografis, misalnya budaya masyarakat, tren global pendidikan seperti apa, gitu ya. Itu di lingkungan eksternal. Kemudian di lingkungan eksternal juga itu ada yang kita sebut dengan task environment. Jadi analisis terhadap industri pendidikan. Misalnya kompetitornya seperti apa, regulasi pemerintahnya seperti apa, ada kemungkinan perubahan enggak di dalam regulasi pemerintah. Kemudian ada enggak mitra industrinya. Kemudian juga bagaimana kebutuhan dunia kerja. Nah, ini di task environment. Nah, kemudian di environmental scanning ini atau di scanning lingkungan ini ada juga lingkungan internal. Nah, yang termasuk dalam lingkungan internal ini itu ada structure atau struktur organisasi pendidikan. Rantai komandonya seperti apa? Otonomi kepala sekolahnya seperti apa? Garis komandonya seperti apa? Nah, kemudian di dalam lingkungan internal ini juga ada culture, ada budaya, ada nilai-nilai yang diyakini oleh warga sekolah atau warga kampus. Misalnya ada nilai keislaman, nilai keagamaan, ada gotong royong, ada integritas, whatever deh, apa yang kita ciptakan sebagai culture gitu. Nah, kemudian termasuk di dalam internal ini ada resources, ada resources. Ada ketersediaan tenaga pendidik dengan resources, sumber daya yang kita miliki, sarana prasarana, kompetensi stafnya seperti apa, kompetensi guru, dosen seperti apa, kemudian kapasitas teknologi informasi yang kita gunakan, yang kita miliki itu seperti apa. Nah, misalnya kalau perguruan tinggi atau sekolah mungkin perlu melakukan pemetaan terhadap perubahan kebijakan akreditasi, ya, misalnya kalau di perguruan tinggi di BAN-PTN seperti apa, kemudian ada enggak perkembangan teknologi pendidikan gitu, atau ada enggak tren minat mahasiswa agar strategi yang dirumuskan itu relevan, ada enggak tren siswa gitu ya agar strategi itu bisa dirumuskan. Nah, itu yang bagian pertama. Kemudian yang kedua itu ada strategi formulation, formulasi strategi, strategi formulation atau perumusan strategi. Jadi setelah kita tahu lingkungan, ya, setelah kita men-scanning lingkungan, kita melihat lingkungan itu seperti apa, baru kita membuat strategi-strategi, formulasi strategi atau perumusan strategi. Nah, jadi perumusan strategi ini itu developing long range plan. Jadi kita membuat rencana kerja jangka panjang, rencana pengembangan jangka panjangnya seperti apa. Nah, jadi setelah informasi dikumpulkan, organisasi itu mulai menyusun arah dan tujuan jangka panjangnya. Apa yang perlu diperhatikan di dalam strategi formulation ini, strategi formulation. Yang pertama adalah misi, ya, visi dan misi sebenarnya. Ya. Jadi alasan keberadaan institusi itu untuk apa? Misalnya
di institusi pendidikan kita mewujudkan generasi berakhlak mulia dan unggul secara akademik gitu. Itu yang alasan kita, institusi kita ada. Nah, kemudian tujuan atau objektifnya seperti apa? Target konkret yang ingin dicapai dalam periode tertentu, misalnya meningkatkan akreditasi institusi dari B ke A dalam berapa lama gitu, dalam 3 tahun misalnya, atau dalam berapa tahun gitu. Nah, kemudian juga ada strategi-strategi. Ini rencana menyeluruh untuk mencapai misi dan tujuan. Misalnya mengembangkan kegiatan apa namanya, yang e-learning gitu ya, menjalin kerjasama internasional atau fokus pada penelitian terapan dan seterusnya. Nah, kemudian yang termasuk di dalam formulasi strategi itu ada policy atau kebijakan. Nah, policy ini adalah aturan umum sebagai panduan keputusan. Misalnya, bagaimana kebijakan penggunaan teknologi pembelajaran berbasis tertentu gitu ya, atau kebijakan kerjasama penelitian hanya dengan mitra yang terakreditasi atau apapun gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah strategi implementation. Nah, tadi saya sudah sampaikan secara ringkas. Jadi implementasi strategi. Setelah strategi itu diformulasikan, maka diimplementasi strategi itu. Jadi putting strategy into action. Jadi tahap eksekusi dari strategi yang sudah dirancang itu. Nah, di situ ada program dan taktik. Jadi program dan taktik itu seperti apa? Jadi ini berkaitan dengan aktivitas spesifik yang dirancang. Misalnya program pelatihan guru digital, workshop penyusunan RPS, atau ada program literasi siswa atau apapun gitu. Nah, kemudian di dalam strategi implementation ini termasuk di dalamnya budget atau anggaran. Jadi berapa biaya yang dialokasikan untuk masing-masing program. Dalam pendidikan misalnya bisa ada dana BOS, ada hibah, dana yayasan atau CSR atau apalah gitu ya, tindak dananya. Nah, kemudian ada prosedur. Jadi prosedur ini adalah langkah-langkah teknis pelaksanaan programnya seperti apa. Jadi misalnya SOP pelaksanaan ujian online, misalnya ujian akhir semester online, atau prosedur magang mahasiswa di industri gitu. Nah, jadi contohnya strategi peningkatan kualitas guru bisa diimplementasikan melalui program pelatihan, pembentukan komunitas belajar, atau dengan program yang lain gitu. Nah, yang selanjutnya yang terakhir adalah evaluation and control. Jadi evaluasi dan pengendalian. Nah, ini kegiatan monitoring performance. Jadi menilai apakah strategi yang diimplementasikan itu telah mencapai kinerja yang diharapkan. Tercapai nggak tujuannya, tercapai nggak sasarannya. Nah, maka di sini dilihat performance-nya, kinerjanya. Jadi performance itu kan hasil aktual yang dicapai. Misalnya tingkat kelulusan meningkat, indeks kepuasan siswa atau kepuasan mahasiswa meningkat. Kalau di perguruan tinggi misalnya jumlah publikasi dosen bertambah gitu, whatever lah, pokoknya itu yang menunjukkan kinerja gitu. Nah, kemudian ada pengendalian yang dilakukan untuk menyesuaikan arah strategi, menutup celah kinerja. Kemudian juga memastikan keselarasan dengan tujuan institusi. Nah, yang selanjutnya adalah feedback and learning. Jadi ini make correction as needed. Jadi melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, jadi sepanjang proses ini penting dilakukan feedback loop gitu untuk pembelajaran strategis misalnya. Pendidikan itu kan sektor yang nggak statis. Pendidikan itu sektor yang dinamis, sehingga strategi itu perlu dievaluasi dan perlu direvisi secara berkala.
Nah, kemudian situ ada pembelajaran organisasi. Jadi lembaga pendidikan itu harus mampu belajar dari kesalahan implementasi. Ketika diperiksa, dievaluasi ada ketidaksempurnaan gitu, maka belajar dari situ itu menjadi pembelajaran gitu. Jadi kegagalan program, kesalahan implementasi, nah itu merupakan feedback untuk kita belajar, untuk kita memperbaiki. Nah, jadi kesimpulannya, manajemen strategi khususnya dalam pendidikan itu bukan sekedar menyusun dokumen secara strategis saja, tetapi proses berkelanjutan yang orientasinya itu pada pencapaian misi luhur pendidikan. Jadi sesuatu yang sangat penting dan jangka panjang. Nah, kemudian strategi yang baik itu adalah strategi yang tidak statis, tetapi yang fleksibel, partisipatif. Jadi strategi itu harus fleksibel, harus partisipatif, dan berbasis kepada data serta nilai-nilai organisasi. Data itu kan diperoleh ketika kita melakukan scanning. Kemudian evaluasi dan pembelajaran itu harus menjadi budaya, gitu, supaya kita punya kesempatan untuk perbaikan berkelanjutan. Kita bisa bertumbuh, terus bertumbuh di dalam apalagi di era sekarang ya, era disrupsi. Nah, teman-teman, karena materinya banyak, saya akan lanjutkan dulu aja. Jadi materi kita hari ini, jadi yang tadi dari awal sampai yang barusan itu ini review lah ya, review tentang manajemen strategi. Nah, kalau tadi di dalam manajemen strategi yang pertama itu prosesnya itu ada environmental scanning, maka hari ini kita akan bahas mengenai environmental scanning. Jadi pemindaian lingkungan itu kita pindai. Nah, berbicara mengenai lingkungan, ya, di dalam lingkungan bisnis, ya, kalau misalnya kegiatan yang kita lakukan sekolah itu kita analogikan sebagai bisnis, maka ada business environment atau lingkungan bisnis. Dan ini dibagi menjadi dua bagian gitu ya. Yang pertama adalah internal environment atau lingkungan internal, dan ada external environment atau lingkungan eksternal. Nah, lingkungan eksternal ini seperti dalam diagram yang teman-teman lihat ini, itu ada micro environment dan ada macro environment. Nah, saya akan jelaskan secara singkat saja mengenai ini. Yang pertama adalah internal environment atau lingkungan internal. Lingkungan internal ini adalah faktor-faktor di dalam organisasi yang mempengaruhi kinerja dan strategi dari institusi pendidikan kita. Jadi faktor-faktor yang ada di dalam organisasi, tetapi dia punya potensi untuk mempengaruhi kinerja, mempengaruhi strategi dari institusi pendidikan kita. Nah, apa saja unsur-unsurnya lingkungan internal ini? Yang pertama adalah sistem nilai atau value system. Nah, value system ini atau sistem nilai ini adalah nilai-nilai dasar yang dianut oleh lembaga kita, lembaga pendidikan. Seperti misalnya integrity atau integritas, apalagi kejujuran akademik misalnya, semangat belajar sepanjang hayat misalnya. Itu silahkan di-create itu sistem nilai ya, sesuai dengan apa yang kita ingin capai di dalam organisasi kita. Nah, ini akan mempengaruhi budaya belajar. Ini akan mempengaruhi etika kerja dari guru, dari dosen, dari kepala sekolah, dari pimpinan institusi. Dan juga akan mempengaruhi perilaku dari semua yang ada di dalam organisasi kita itu. Nah, itu value system. Nah, itu unsur-unsur yang di dalam internal environment.
Kemudian ada mission and objectives, misi dan tujuannya. Misalnya kita punya misi pendidikan mencetak lulusan unggul dan berakhlak mulia misalnya. Nah, ini bisa menjadi pedoman bagi seluruh aktivitas sekolah atau aktivitas kampus, mulai dari kurikulum hingga bagaimana proses pelayanan kepada siswa atau mahasiswa. Nah, ini termasuk ke dalam lingkungan internal. Kemudian ada lagi organizational structure atau struktur organisasi. Jadi selalu ada bentuk hierarki tertentu, kan ada bentuk hierarki, ada pembagian tugas di dalam institusi. Misalnya kepala sekolah, rektor, fakultas, gitu ya, program studi, ada unit penunjangnya seperti apa. Nah, ini kan akan menentukan jalur komunikasi, jalur pengambilan keputusan, dan akuntabilitasnya akan seperti apa. Nah, kemudian ada corporate culture, budaya organisasi, misalnya sikap, kebiasaan, cara kerja yang terbentuk di lingkungan institusi kita. Nah, contohnya misalnya budaya akademik yang menekankan kepada perguruan tinggi, ya, riset, kepada diskusi ilmiah, kepada kolaborasi atau apapun gitu ya. Nah, kemudian ada quality of human resources. Jadi kualitas SDM, kualitas dosen, kualitas tenaga pendidikan, kualitas guru, kualitas manajemen kampusnya, itu sangat menentukan keberhasilan proses pendidikan dan seterusnya lah gitu ya. Nah, kemudian di external environment, ya, di dalam lingkungan eksternal itu ada micro environment atau lingkungan mikro. Nah, lingkungan mikro ini merupakan elemen eksternal yang memiliki hubungan langsung dengan lembaga pendidikan. Jadi memiliki hubungan langsung dengan lembaga kita atau lembaga pendidikan, yaitu organisasi, termasuk misalnya di dalam organisasi ini termasuk mitra kerjasama seperti yang kita sebut sebagai DUDI, dunia usaha dan dunia industri. Nah, itu termasuk ke dalam micro environment. Alumni, lembaga akreditasi, nah itu termasuk ke dalam micro environment di eksternal. Kemudian ada customers atau pelanggan. Pelanggannya siapa? Di dalam konteks pendidikan, pelanggan utamanya itu adalah siswa dan orang tua siswa, atau mahasiswa dan orang tua mahasiswa. Itu pelanggan utamanya. Kebutuhannya seperti apa, ekspektasinya seperti apa, kepuasan mereka itu yang membuat mereka puas itu seperti apa. Nah, itu penting diperhatikan. Ini dalam segi micro environment, dalam segi customer, pelanggan. Nah, kemudian ada competitors. Nah, lembaga pendidikan lain, misalnya sekolah lain, kampus lain yang menawarkan program studi serupa, kok dia banyak siswanya kita enggak gitu misalnya. Jadi ini juga lingkungan yang perlu kita perhatikan. Jadi kompetisi ini mempengaruhi strategi promosi, peningkatan kualitas dan inovasi. Nah, ini kita akan lihat nanti teori-teori mengenai ini ya sedikit baik karena waktunya enggak banyak. Kemudian market, pasar, tren pendidikannya seperti apa, permintaan lulusan di dunia kerjanya seperti apa, perkembangan bidang keilmuan seperti apa. Ada nggak perkembangan bidang keilmuan yang merupakan bagian dari pasar pendidikan itu seperti apa. Jadi market itu kita harus perhatikan juga di dalam ketika kita memeriksa lingkungan eksternal itu. Kemudian suppliers. Kalau dalam dunia pendidikan, suppliers itu ya penyedia, ya, misalnya penerbit buku, vendor sistem informasi akademik misalnya, atau ada penyedia sarana pembelajaran, atau penyedia
beasiswa misalnya, ya itu kita anggap penyedia atau suppliers. Gitu. Nah, lanjut ke macro environment. Nah, ini secara ekonomik, ya. Secara ekonomik. Jadi ekonomi, krisis ekonomi kan bisa menurunkan daya beli masyarakat terhadap biaya pendidikan. Jadi sebaliknya, kalau pertumbuhan ekonominya bagus, tinggi, itu membuka peluang program baru seperti pendidikan vokasi atau pendidikan lain. Nah, jadi kondisi ekonomi ini perlu menjadi perhatian ketika kita mau men-scanning lingkungan eksternal. Tidak kalah pentingnya political dan legal, arti politik dan hukum. Nah, kebijakan pemerintah seperti apa dalam hal undang-undang pendidikan, akreditasi, kebijakan misalnya yang Merdeka Belajar, itu kan termasuk political, termasuk legal gitu. Dana BOS, beasiswa, LPDP, peraturan-peraturan SPMI misalnya di dalam perguruan tinggi atau BAN PT dan seterusnya. Kemudian juga teknologi, ya. Kemajuan teknologinya sekarang ada AI, e-learning, sistem LMS, big data. Nah, ini kan menuntut perubahan dalam metode pengajaran dan sistem manajemen kampus atau manajemen sekolah. Saya kira itu dan seterusnya lah itu ya. Jadi dari business environment. Oke, sebelum kita diskusi nanti, saya sampaikan dulu ini mengenai beberapa definisi mengenai environmental scanning atau pemindaian lingkungan. Ini dari Fred R. David. Pemindaian lingkungan adalah proses pemantauan lingkungan eksternal dan internal organisasi untuk mengidentifikasi tren, peluang, ya, opportunities, kemudian ancaman-ancaman, dan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi organisasi di masa depan. Nah, Fred R. Davis ini kan jadi seperti mengingatkan kita bahwa ada yang kita sebut dengan SWOT, ya, nanti kita akan bahas itu lebih lanjut, ya. Ada peluang, ada ancaman gitu ya. Nah, kemudian ada definisi yang disampaikan oleh John Bryson. Pemindaian lingkungan adalah pengumpulan dan analisis informasi yang sistematik tentang lingkungan eksternal dan internal satu organisasi. Ini saya sampaikan aja, nggak perlu dijelaskan saya kira ya. Kemudian menurut Ari DeWitt, Ronald Meyer, environmental scanning is the process of systematically monitoring. Pemindaian lingkungan adalah proses pemantauan dan analisis lingkungan secara sistematik untuk mengidentifikasi tren, peluang, dan ancaman yang dapat berdampak pada organisasi. Saya kira ini senada ya. Nah, kemudian dari Michael Porter, environmental scanning is the process of identifying and analyzing. Pemindaian lingkungan adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor kunci yang mempengaruhi daya tarik industri dan dinamika pesaing. Nah, kemudian dari Igor Ansov, environmental scanning, pemindaian pemantauan dan analisis lingkungan eksternal secara sistematik untuk mengidentifikasi dan menilai tren, peluang, dan ancaman yang dapat mempengaruhi masa depan organisasi. Saya kira ini semua senada. Pertanyaannya adalah apakah tujuannya? Apa tujuannya melakukan scanning lingkungan itu? Apa tujuan? Tujuan yang pertama adalah untuk memahami lingkungan pendidikan yang dinamis. Lingkungan pendidikan itu dinamis. Misalnya menangkap
tren dan perubahan. Lingkungan pendidikan itu kan selalu berubah dengan cepat, baik dalam hal teknologinya, kurikulumnya, kebutuhan siswanya, preferensi siswanya gitu. Kemudian kebijakan pemerintahnya juga. Nah, maka scanning lingkungan ini akan membantu kita di lembaga pendidikan itu untuk memahami perubahan tersebut, sehingga kita bisa beradaptasi dengan lebih cepat. Yang bisa memenangkan persaingan itu kan yang lebih cepat beradaptasi gitu ya. Maka kalau kita tidak melakukan pemindaian lingkungan, maka kita ketinggalan gitu. Orang-orang udah beradaptasi, kita masih belum. Kemudian juga dengan memahami lingkungan itu, kita akan bisa memantau pesaing. Jadi lembaga pendidikan ini seperti yang kita tekuni ini kan tidak beroperasi di ruang hampa. Ada banyak lembaga pendidikan lain yang menawarkan program pendidikan yang serupa. Programnya sama. Nah, pemindaian lingkungan ini membantu kita untuk memahami kekuatan kita apa, memahami kekuatan pesaing seperti apa, kelemahan pesaingnya itu seperti apa. Nah, sehingga kita bisa mengembangkan strategi yang tepat untuk bersaing. Nah, kemudian juga mengidentifikasi peluang dan ancaman. Nah, pemindaian lingkungan ini akan membantu kita untuk mengidentifikasi ada nggak peluang-peluang baru, ada nggak program pendidikan baru atau pasar baru, gitu. Dan juga bisa membantu kita lembaga pendidikan itu mengidentifikasi ada nggak ancaman-ancaman yang baru, gitu. Seperti perubahan kebijakan pemerintah misalnya, atau ada krisis ekonomi dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, untuk mengembangkan strategi pendidikan yang efektif. Jadi menyesuaikan strategi dengan lingkungannya, mengambil keputusan yang yang terinformasi, gitu ya, misalnya. Kemudian meningkatkan rasa saing. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan, Jadi dengan pemindaian lingkungan ini kita bisa kita bisa memahami kebutuhan siswa dan mengembangkan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Kemudian juga bisa meningkatkan relevansi kurikulumnya. Seperti apa relevansi kurikulumnya? Kita bisa memastikan bahwa kurikulum itu relevan dengan kebutuhan siswa dan kebutuhan dunia kerjanya, gitu. Kemudian juga meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, ini kaitannya dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi meningkatkan efektivitas pembelajaran. Mengidentifikasi teknologi dan metode pembelajaran yang terbaru. Nah, itu kan akan bisa meningkatkan efektivitas pembelajaran kita. Kemudian yang keempat, tujuan dari environmental scanning itu adalah membangun hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan, dengan stakeholder. Jadi kita bisa memahami ekspektasi dari para pemangku kepentingan, gitu ya. Pemangku kepentingan itu banyak, seperti siswa, guru, pemerintah, masyarakat, itu pemangku kepentingan. Kemudian juga kita bisa membangun komunikasi yang efektif, gitu ya. Kalau kita bisa memahami ekspektasi pemangku kepentingan, maka lembaga pendidikan kita itu bisa membangun komunikasi yang lebih efektif dan menjalin hubungan yang lebih baik. Kemudian juga yang berhubungan dengan ini bisa meningkatkan dukungan masyarakat. Kira itu mengenai tujuannya kenapa kita perlu men-scan lingkungan itu. Apa manfaatnya? Nah, yang manfaatnya adalah membantu organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat.
Nah, karena apa? Karena lingkungan pendidikan ini kan terus berubah cepat. Tidak hanya dalam hal teknologi, tetapi dalam kurikulum, kebutuhan siswa, maupun kebijakan pemerintah. Nah, environmental scanning ini membantu lembaga pendidikan untuk memahami perubahan tersebut dan bisa beradaptasi dengan cepat. Kemudian membantu organisasi untuk mengidentifikasi pasar baru dan peluang bisnis baru. Ada program pendidikan baru atau ada pasar baru gitu ya. Nah, kemudian manfaatnya lagi membantu organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi. Kemudian membantu organisasi untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan pemangku kepentingan. Nah, ini manfaatnya. Nah, kemudian yang selanjutnya manfaatnya adalah membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan lebih efektif. Nah, ini tujuannya. Nah, kemudian apa sih manfaat spesifik dari pemindaian lingkungan ini di dalam pendidikan? Ada beberapa manfaat spesifik dari scanning lingkungan ini dalam pendidikan. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan siswa. Jadi pemindaian lingkungan ini membantu lembaga pendidikan untuk memahami kebutuhan siswa dan mengembangkan program pendidikan sesuai dengan kebutuhan, dan meningkatkan relevansi kurikulum, meningkatkan efektivitas pembelajaran, meningkatkan reputasi lembaga pendidikan, dan memperoleh pendanaan eksternal. Itu manfaat. Oke, saya kira setelah ini saya akan sampaikan ada beberapa teori-teori mengenai environmental scanning. Ada beberapa teori yang penting kita ketahui. Ya. Jadi saya akan selesaikan ini dulu. Kita boleh berdiskusi dulu sekarang. Saya stop share dulu. Oke, silakan kalau ada yang mau menambahkan. Tidak seperti biasa ya, tidak harus bertanya. Terima kasih Bapak. Untuk sekarang kita akan diskusi ya teman-teman ya Bapak Ibu semuanya. Mungkin untuk pertama dari saya Pak, terkait ini. Di sini kan kalau sekarang fenomena sejak adanya pandemi COVID itu sudah mulai banyak pembelajaran secara online ya Pak ya. Jadi terutama sekarang ini banyak perkuliahan kampus itu kalau terutama swasta dan juga mungkin beberapa yang perkuliahan negeri ini sudah melakukan perkuliahan secara online gitu ya, hybrid learning. Nah, apakah kedepannya Pak ya dengan situasi seperti ini digital, apakah nanti sekolah perlu juga mempersiapkan untuk lingkungan eksternal serta internal kalau sekolah itu mungkin membuka sekolah online Pak? Karena di Jogja ini dengar-dengar itu ada sekolah yang akan memberlakukan kayak pembelajaran online 70%, kemudian offline 30%. Nah, bagaimana kira-kira untuk persiapan sekolah untuk mempersiapkan faktor-faktor tersebut, Pak? Maksudnya terhadap perubahan-perubahan pendidikan itu yang cukup cepat, Pak. Gitu. Terima kasih. Ya, COVID itu ketika kita tahu ya, ketika COVID itu kan kita seperti dipaksa untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya kita nggak pernah berpikir gitu, untuk belajar secara daring, belajar secara online. Itu kan nggak pernah kita kepikir. Tapi di luar negeri itu sebelumnya kan udah banyak pembelajaran online, bahkan sebelum COVID. Kalau kita kenalnya adalah karena kita dipaksa itu.
Nah, apakah kedepannya sekolah perlu persiapan sekolah online? Saya kira trennya akan seperti itu. Sehingga kita perlu, ya mulai sekarang kita berpikir, kita merencanakan untuk ada opsi pembelajaran online. Nah, yang apa namanya beberapa ada banyak hal yang perlu dipersiapkan, dan itu tidak apa namanya, kalau di perguruan seperti yang kita lakukan ini kan pembelajaran online, kita tidak dapat izin pembelajaran online full gitu. Karena apa? Karena yang kita apa namanya, izin kita adalah pembelajaran secara hybrid gitu. Jadi ada yang offline-nya, ada yang online-nya gitu. Dan itu harus ada izinnya gitu. Nah, tetapi kalau karena trennya akan seperti itu, maka itu kan berhubungan dengan lingkungan teknologi, perubahan sosial, kebutuhan peserta didik gitu ya. Dan tentu saja akan berhubungan dengan kesiapan kita sebagai pengelola institusi. Lalu ada kebijakan regulasinya seperti apa. Nah, pemerintah kan udah mulai memberi payung hukum untuk sekolah terbuka, ada e-learning, sistem hybrid kan sudah berjalan gitu. Nah, di dalam Merdeka Belajar itu kan ada ruang untuk pembelajaran fleksibel yang berbasis teknologi. Nah, tetapi perlu dicatat bahwa persiapan sekolah online itu bukan hanya soal teknologi, bukan hanya teknologi online begitu aja, karena mengubah proses pembelajaran dari di kelas menjadi di rumah masing-masing gitu online. Jadi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga bagaimana merancang kurikulum yang adaptif, yang dirancang untuk daring gitu. Itu kan berbeda gitu, karena kan efektivitasnya kan berbeda. Kemudian ada guru yang dilatih khusus dalam pedagogi digital misalnya. Jadi kalau teman-teman kan ikut seminar, ikut apa namanya, ikut ya kayak kita sekolah ini ya, sekolah apa namanya, belajar online, kan ada yang dosennya itu atau gurunya itu cuma mukanya aja yang memenuhi satu layar gitu ya, sehingga itu kan akan mengganggu apa, efektivitas dalam transfer ilmunya atau diskusinya gitu. Nah, kemudian juga ada manajemen digitalnya seperti apa, gimana cara absensinya, gimana cara evaluasinya, lalu gimana dengan interaksi dengan orang tua siswa misalnya. Nah, kemudian infrastruktur dan keamanan cybernya seperti apa, server, bandwidth, perlindungan data siswa gitu. Jadi saya kira tidak hanya soal teknologi aja, tapi yang tadi saya sampaikan gitu. Saya kira itu ada banyak hal ya, tapi ya tetap kita mesti, karena trennya seperti itu. Jadi trennya itu akan menggunakan teknologi seperti itu. Gitu Bu Ojo. Ya Pak, terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman. Saya utamakan untuk yang agak jarang bertanya ya. Mungkin dari Bapak Muhammad Amrullah dari Batam. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ini Bapak dosen kita Pak Yusri Daus, disebabkan apa, kamera laptop kami ini lagi nggak stabil begitu ya. Jadi mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Penjelasan dari Bapak dosen tadi sangat istimewa sekali bagi kita semuanya, sehingga bagi siapapun yang memiliki lembaga pendidikan, baik dari tingkat dasar menengah sampai atas, setidaknya apa yang disampaikan oleh dosen tadi hal yang begitu update ya, bagaimana kita men-scanning kelembagaan pendidikan yang kita miliki sehingga lembaga pendidikan gitu. Sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak dosen tadi, ada analisa SWOT, ada tantangan, kemudian ada peluang, dan ada juga
hal yang dapat kita lakukan, kelebihan dan kekurangan yang dapat kita lakukan. Sehingga scanning environment tadi, scanning lingkungan sangat kita butuhkan ke depan. Nah, yang menjadi pertanyaan kami ya terkait dengan perkembangan dunia modern, kemajuan IT dan lain sebagainya dari segala sisinya, bukan hanya di dunia pendidikan saja, di dunia ekonomi, sosial, budaya, politik, wirausaha dan lain sebagainya. Nah, kami di sini Pak dosen, Kota Batam ini adalah kota yang megapolitan begitu. Hampir menyamai ibu kota Jakarta dan Surabaya, kota besar yang ada di Jawa. Mengapa? Kadang 2 langkah lebih maju dibandingkan Jakarta dan Surabaya. Bahkan kota besar lainnya Semarang, mungkin kan, dan lain Makassar atau lain sebagainya. Saya lihat kami di sini walaupun baru tinggal 2,5 tahun di Kota Batam, hal yang bersifat pengembangan teknologi itu diawali dengan pengembangan pendidikan, sehingga culture atau budaya yang berimbas di sini. Setiap hari itu kami tidak heran lagi kalau ada turis mancanegara dari Singapura, Malaysia, Thailand, Kamboja datang ke sini, yang hanya dalam hitungan, kalau Malaysia, Singapura dalam hitungan 1 jam 2 jam sudah sampai ke Kota Batam. Dan mereka ini kadang melakukan diskusi atau penukaran ilmu pengetahuan dalam forum-forum resmi di tingkatan kampus. Nah, sehingga kami sengaja mengambil 2 kuliah, 2 mata pendidikan S2, dan itu semuanya basicnya di pendidikan, di Magister Manajemen Pendidikan di Universitas Riau Kepulauan. Dan alhamdulillah UNIS ini, Universitas Islam Syekh Yusuf ini menjadi barometer kami juga ya. Saya sudah mulai mengajak teman-teman setelah 2 semester menjalani perkuliahan sampai kemarin kita UTS, ini loh ada kampus Islam yang memiliki kompetensi yang tinggi, bekerja sama dengan Cakra dan lain sebagainya, sehingga kami mempromosikan itu. Nah, kembali lagi kepada hal yang terkait yang ingin kami sampaikan ke Pak dosen, kota industri Kota Batam ini sangat pesat sekali. Kemudian kota pendidikan, bahkan kota wisata. Jadi kalau kami lihat ini di sini menjadi kota wisata, kota industri dan kota pendidikan masa depan. Nah, kami sebagai stakeholder, kami tidak memiliki jabatan sebagai kepala sekolah ataupun dosen, kami hanya guru biasa. Langkah strategis yang bagaimana Bapak dalam menghadapi dunia industri, dunia kemajuan teknologi gitu dan lain sebagainya. Dan sedikit kami kabarkan bahwa di Batam ini insya Allah akan dibuat perusahaan big data, yang mana big data ini jadi di Asia, bukan wilayah 5 benua, ada big data terbesar se-Asia, yakni ada di Kota Batam, dan ini dalam proses pembuatan. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti bisa bersilaturahmi lagi dengan teman lain dan lain sebagainya. Mungkin itu Bapak dosen yang dapat kami sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdullah. Ya, kepada Bapak dosen mungkin bisa sekaligus untuk memberikan tanggapan Pak. Silakan. Ya, baik Pak Amrullah. Ya, saya pernah ke Batam ya. Nah, kalau tadi pertanyaannya adalah langkah strategik untuk menghadapi perkembangan IT di dunia pendidikan gitu. Kira-kira kalau nggak salah ya, saya tangkap yang terakhir aja itu. Jadi langkah strategiknya saya kira ada banyak langkah. Yang pertama, perlu melakukan yang tadi konsep kita, environmental scanning khusus teknologi. Jadi pemindaian lingkungan secara berkala, misalnya mengidentifikasi tren teknologi yang terbaru di dalam pembelajaran ya, dengan menggunakan AI. Jadi ya, saya nggak tahu pernah di kelas ini barangkali ya kita pernah pertemuan pertama
mendiskusikan soal AI itu. Jadi AI itu bukan sesuatu yang perlu dihindari gitu, tetapi yang perlu dimanfaatkan gitu. Jadi kita memanfaatkan AI itu gitu. Ya mungkin teman-teman juga pakai nih pemanfaatan AI ini untuk jawab UTS ya kemarin ya. UTS nanti UASnya juga sama deh, memanfaatkan AI. Nah, kemudian menganalisis kesiapan internalnya. Jadi SDM-nya seperti apa, infrastrukturnya seperti apa, kurikulumnya seperti apa. Lalu mesti menciptakan budaya digital, gitu. Digitalnya seperti apa. Kemudian juga mesti mempelajari respons masyarakat, respon kompetitor. Jadi kita mesti ada benchmarking, gitu. Nah, kemudian apalagi yang langkah strategik yang kita lakukan untuk menghadapi perkembangan IT ini? Menyusun visi dan roadmap atau peta jalan transformasi digitalnya. Jadi kita mesti merevisi visi dan misi lembaga kita gitu agar sesuai atau agar mencakup transformasi digital pendidikan ini. Kan visi misi itu kan visi misi itu living document, artinya dokumen yang bisa berubah kapan aja, disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Jadi kita mesti membuat roadmap 3-5 tahun ke depan menuju digitalisasi. Misalnya mulai dari kelas hybrid, digital content, hingga misalnya ekosistem e-learningnya seperti apa. Nah, tidak kalah penting juga menetapkan indikator kinerja strategiknya seperti apa. Penguatan infrastruktur, peningkatan kompetensi SDM, saya kira itu menjadi strategi-strategi yang penting gitu ya. Saya kira ada banyak ya strategi ini. Saya kira secara singkat itu Pak Amrullah. Ya, terima kasih kepada Bapak Muhammad Amrullah. Untuk selanjutnya yaitu Bapak Darius Limbong. Silakan Pak. Ya, silakan Bapak Darius. Ibu Dia. Ya. Kedengaran ya? Ya, kedengaran Pak. Ya. Oke, terima kasih Ibu Dia selaku co-host yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Baik Pak dosen, saya sangat tertarik dengan pemaparan Bapak tadi dan di slide yang kedua itu Pak, tentang bagaimana merencanakan manajemen strategi itu. Saya sebenarnya tidak bertanya Pak dosen, cuma mengomentari aja barangkali, karena kebetulan sangat mengena dengan tupoksi saya selaku aparatur sipil negara. Saya lihat bahwa dalam mendesain manajemen strategi tadi, andai kata setiap sekolah membuat manajemen strategi seperti itu, sudah barang pasti bahwa arah dan tujuan sekolah itu jelas sekali dan pencapaianmu itu bisa dicapai barangkali Pak. Karena apa yang dari urutan-urutan yang dipaparkan tadi sangat jelas arahnya. Jadi bukan hanya semacam bahasa dan retorika saya, tapi jelas arahnya mau kemana satuan pendidikan itu. Sehingga kita bisa mengasumsikan bahwa dengan adanya perencanaan seperti itu, sudah jelas bahwa satuan pendidikan itu memiliki roadmap ya, peta jalan, sehingga sudah jelas mau dibawa kemana. Cuma terkadang kita di sekolah Pak, apalagi kami sekolah negeri, kalau kita sudah membuat rencana strategi seperti itu, yang menjadi kendala itu Pak, di budget lagi Pak, di poin ketiga di sesi yang keberapa tadi itu, masalah budget. Betul, pemerintah mengucurkan pendidikan gratis, bahkan nominalnya per orang sudah cukup lumayan, 1,6 lebih. Cuma dengan pengucuran dana seperti itu, kita selaku kepala sekolah di satuan pendidikan tidak bisa bergerak leluasa Pak dalam mengembangkan satuan pendidikan itu sesuai dengan manajemen strategi yang kita lakukan. Kenapa? Karena juknis yang diturunkan oleh pemerintah terkadang tidak berpihak kepada sekolah kecil. Kalau sekolah besar mungkin iya Pak, tapi kita sekolah kecil yang tentunya banyak hal-hal yang harus kita laksanakan, dan kita sudah desain dalam satu visi dan misi, bahkan dalam roadmap-nya itu sudah jelas Pak. Sehingga saya mau mengatakan bahwa kebijakan pemerintah tentang dunia pendidikan yang
yang kabarnya adalah desentralisasi, yang kemarin sentralisasi tapi desentralisasi, sebenarnya tidak berpihak penuh pada sekolah kecil, Pak. Dengan adanya juknis yang diturunkan oleh pemerintah yang tidak memihak pada situasi dan kondisi sekolah-sekolah yang memiliki persoalan yang tidak sama dengan sekolah-sekolah lain, Pak. Saya yakin dan percaya bahwa juknis yang pemerintah turunkan itu mungkin sampelnya di kota besar dan sekolah besar, sehingga sekolah-sekolah kecil tidak tersentuh tapi tidak sebesar harapan kepala sekolah, sehingga pergerakan sekolah di desa yang kononnya kecil tentu tetap bergerak, Pak, tapi bergerak seperti apa? Kecil, lambat pergerakannya, tidak bisa melakukan pergerakan cepat seperti sekolah-sekolah yang sudah besar, Pak, sehingga selalu ada gap antara sekolah kecil dan sekolah besar. Nah, itu barangkali, Pak. Itu sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya tidak bertanya, hanya mengomentari saja, Pak, tentang desain manajemen strateginya itu, Pak. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, Ya, terima kasih Pak Darius. Ya, itu silakan, Bapak. fakta ya, bahwa ada kesenjangan. Jadi ada kesenjangan antara sekolah besar dan sekolah kecil. Nah, teman-teman, karena Pak Darius nggak bertanya, jadi saya tidak menjawab apapun. Saya izin melanjutkan materinya sebentar ya, Pak, ya, karena ini waktunya udah mau selesai dan saya akan menyampaikan teori-teori mengenai environmental scanning supaya kita dapat gambaran bagaimana cara kita untuk men-scanning lingkungan. Gitu. Apa cara-cara, teori-teorinya seperti apa? Nah, ini yang penting sebetulnya. Ya, ini yang kita bisa lakukan, Karena waktunya sedikit lagi, saya kira saya akan sampaikan secara singkat saja. Saya mohon izin untuk share lagi. Oke, apakah sudah tampil? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Nah, kita lihat teori-teori mengenai scanning lingkungan. Ada beberapa teori mengenai scanning lingkungan. Ada SWOT analysis, tadi yang kita sudah sebutkan ya. Ada competitive analysis, stakeholder analysis, ada PESTEL analysis, ada scenario planning. Nah, ini 5 teori-teori bagaimana cara kita untuk men-scanning lingkungan. Nah, ini yang penting sebetulnya di perkuliahan hari ini yang penting. Jadi bagaimana kita men-scanning lingkungan. Jadi ada SWOT analysis, ada competitive analysis, ada stakeholders analysis, ada PESTEL analysis, ada scenario planning. Nah, ini saya akan jelaskan secara singkat saja. Oke, SWOT, analisis SWOT. SWOT itu kan saya kira teman-teman sudah paham lah ini ya, analisis SWOT. Apa kekuatan kita, apa weakness kita, opportunities yang ada di hadapan kita itu seperti apa, threats atau tantangannya atau ancamannya kita itu yang kita akan hadapi seperti apa. Nah, saya kira ini yang saya nggak perlu jelaskan lebih lanjut lah ini ya. Saya kira karena teman-teman pasti pernah mendalami inilah ya mengenai SWOT ini. Nah, yang selanjutnya adalah competitive analysis. Apa itu competitive analysis? Nah, ini penting ketika kita mau membuat sekolah kita unggul, membuat institusi kita unggul. Kita melakukan, salah satunya adalah melakukan competitive analysis, analisis kompetitif. Nah, competitive analysis ini akan membantu lembaga pendidikan untuk memahami pesaing. Jadi kalau SWOT itu memahami kita, ada kan di dalam SWOT itu kan strength dan weakness itu adalah internal sebetulnya. Kemudian opportunity dan threat itu adalah eksternal gitu ya. Nah, tetapi lebih banyak SWOT itu untuk kepentingan kita, untuk melihat diri kita gitu. Nah, tetapi dalam competitive analysis ini, itu untuk membantu kita memahami pesaing, memahami sekolah lain, memahami universitas lain, memahami lembaga pendidikan yang lain gitu. Nah, analisis ini meliputi apa?
meliputi identifikasi pesaing, menentukan siapa saja pesaing utama dan pesaing potensialnya, menganalisis kekuatan dan kelemahan pesaing. Jadi bukan hanya kekuatan dan kelemahan kita saja, tetapi kita menganalisis kekuatan dan kelemahan pesaing, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pesaing dalam hal program pendidikan misalnya, dalam staf pengajar gitu, dalam fasilitas, dalam reputasi misalnya gitu. Nah, kemudian juga posisi kompetitifnya seperti apa. Jadi membandingkan posisi lembaga pendidikan kita dengan pesaing dalam hal misalnya pangsa pasarnya, pramereknya gitu kan, kepuasan pelanggannya seperti apa. Nah, dengan memahami kekuatan dan kelemahan pesaing, lembaga pendidikan kita itu bisa mengembangkan strategi yang tepat untuk meningkatkan daya saingnya. Nah, ini competitive analysis. Jadi competitive analysis ini kita membuat analisis SWOT untuk lembaga pesaing kita. Gitu. Nah, ini contohnya gimana? Ini contohnya nih saya berikan contoh ini. Nah, ini analisis, competitive analysis. Nah, contoh, di situ kan ada my brand. My brand itu artinya sekolah kita, merek kita. Ada kompetitor 1, ada kompetitor 2, ada kompetitor 3. Kita mau pakai berapa kompetitor sebagai bahan analisisnya gitu. Misalnya di situ ada what we are doing well, apa yang kita lakukan dengan baik, apa yang kita lakukan dengan baik, gitu. Ya. Lalu kompetitor 1 yang dilakukan oleh kompetitor 1 dengan baik itu apa? Yang dilakukan kompetitor 2 dengan baik itu apa? Yang dilakukan oleh kompetitor 3 yang dengan baik itu apa? Nah, kemudian yang kedua misalnya, do we have a well-known brand? Apakah kita memiliki merek terkenal? Sekolah kita seperti apa? Kompetitor yang lain seperti apa? What is our strongest asset? Apa aset terkuat kita misalnya? Apa aset terkuat kita? Apa aset terkuat dari pesaing kita? Nah, lalu what do our customers love about our service? Apa yang disukai oleh pelanggan tentang produk atau layanan kita? Apa yang disukai oleh pelanggan tentang produk layanan kompetitor 1, kompetitor 2, kompetitor 3? Nah, ini analisis competitive analysis namanya. Ini soal weakness, soal strength. Kemudian soal weakness-nya. Contohnya, keahlian apa yang kurang kita miliki? Keahlian apa yang kurang kita miliki? What expertise do we lack? Keahlian apa yang kurang kita miliki? Keahlian apa yang kurang dimiliki oleh kompetitor 1, 2, 3, dan seterusnya? What our competitors are doing better than we are? Apa yang dilakukan kompetitor yang lebih baik dari kita? Apa? Lalu kompetitor 1 apa? Bagaimana gitu? Kemudian how much debt does my company have? Berapa banyak hutang yang dimiliki oleh perusahaan, oleh sekolah kita misalnya? Atau berapa banyak dana yang kita miliki? Berapa kekurangan dananya gitu misalnya. Kompetitor 1 gimana? Kompetitor 2 gimana? Dan seterusnya. What complaints do we frequent here? Keluhan apa yang sering kita dengar? Keluhan apa yang sering didengar oleh keluhan kepada tentang kompetitor 1 yang kita dengar itu seperti apa? Gitu. Nah, ini membandingkan weakness antara kita dengan kompetitor. Nah, ini competitive analysis. Lalu apalagi opportunities-nya? Misalnya, is the talent available that we could hire? Apakah ada talenta yang bisa kita rekrut? Apakah ada talenta yang bisa direkrut oleh kompetitor 1, kompetitor 2, dan seterusnya? Lalu, apakah ada ceruk pasar baru yang potensial? Bagaimana kita bisa memanfaatkan perubahan? What trends might positively affect our brand?
tren apa yang mungkin berdampak positif terhadap sekolah kita misalnya, terhadap kompetitor 1, 2, dan 3. Nah, kita membandingkan opportunities-nya, lalu kita membandingkan trade-nya. Nah, siapa pesaing utama kita? Siapa pesaing utama dari pesaing kita, gitu, kompetitor kita? Kendala apa saja yang dihadapi? Apa yang mungkin menimbulkan masalah bagi kita? Prediksi tren apa yang dapat merugikan bisnis kita, misalnya, ya, merugikan operasi sekolah kita, misalnya. Nah, jadi competitive analysis ini adalah menganalisis SWOT dan membandingkan SWOT kita dengan SWOT-nya kompetitif. Itu namanya competitive analysis. Nah, kemudian ada stakeholder analysis. Ya, stakeholder analysis. Jadi, pemangku kepentingan itu juga mesti dianalisis, gitu. Kita mesti melakukan analisis terhadap stakeholders. Nah, jadi stakeholder analysis itu adalah proses untuk mengidentifikasi dan memahami kelompok-kelompok individu atau organisasi yang memiliki kepentingan terhadap lembaga pendidikan kita. Nah, dalam konteks pendidikan, analisis ini sangat penting untuk membangun hubungan yang baik dengan para stakeholder, dengan para pemangku kepentingan, dan mengembangkan strategi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, bagaimana cara melakukan stakeholder analysis ini? Nah, ini ada satu satu matriks lagi itu, ya, antara influence dan interest. Jadi influence dan interest itu adalah dua faktor penting yang perlu dipertimbangkan ketika kita menganalisis stakeholder. Influence itu yang sebelah kiri garis ke atas itu pengaruh, garis pengaruh. Influence itu mengacu kepada tingkat kekuatan atau kekuasaan yang dimiliki oleh stakeholder untuk mempengaruhi keputusan atau kebijakan lembaga pendidikan kita. Ya. Jadi sejauh mana stakeholder itu memberi pengaruh kepada kebijakan atau keputusan lembaga pendidikan kita. Nah, stakeholder dengan influence yang tinggi itu bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap lembaga pendidikan. Nah, contoh influence dalam pendidikan itu apa? Yang memberikan influence. Ya, yang pertama pemerintah. Jadi pemerintah itu bisa memberikan pengaruh, influence. Jadi pemerintah itu memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan kebijakan pendidikan, seperti kurikulum, standar pendidikan, pendanaan, dan yang lain-lain. Kemudian siapa lagi yang bisa memberikan influence? Orang tua. Nah, itu salah satu yang memberikan influence. Orang tua itu memiliki pengaruh terhadap keputusan pendidikan anak mereka, kan? Memilih sekolah dan program pendidikan seperti apa. Jadi orang tua itu termasuk pihak yang influence-nya tinggi, gitu, mempunyai influence. Kemudian apalagi yang bisa memiliki influence? Media massa. Ya, media massa. Nah, media massa ini memiliki pengaruh dalam membentuk opini publik tentang lembaga pendidikan kita, gitu. Nah, kemudian ada garis interest atau kepentingan. Nah, interest ini mengacu pada tingkat kepedulian atau perhatian stakeholder terhadap lembaga pendidikan. Nah, stakeholder dengan interest yang tinggi itu akan lebih terlibat, akan lebih aktif dalam mendukung kemajuan lembaga pendidikan kita. Gitu. Contoh interest dalam pendidikan itu siapa? Siswa. Jadi siswa itu tertarik dengan kualitas pendidikan yang mereka terima dan ingin mendapatkan pendidikan yang terbaik. Apalagi yang memberikan interest? Guru tertarik dengan kesejahteraan mereka, kesejahteraannya yang diberikan, yang diterima. Pengembangan profesional, ada pelatihan-pelatihan, itu membuat guru tertarik. Kemudian lingkungan kerja yang kondusif, nah, itu memberikan interest kepada guru. Lalu siapa lagi? Masyarakat. Nah, tertarik dengan kualitas pendidikan di wilayah lingkungan mereka, misalnya, gitu, ya. Dan ingin memastikan bahwa semua anak itu memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas. Nah, jadi ini dibuat dalam bentuk matriks. Jadi
kalau misalnya untuk memahami setiap stakeholder dengan baik itu kita menggunakan matriks ini, influence dan interest ini. Misalnya ada high influence, high interest, high influence, high interest, gitu. Ini kita sebut ini stakeholder utama. Jadi stakeholder ini punya pengaruh dan kepentingan yang tinggi, sehingga perlu dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan. Nah itu. Kemudian ada yang high influence, bisa mempengaruhi dengan sangat tinggi, tetapi interestnya rendah. Nah ini stakeholder, bukan stakeholder utama, tapi stakeholder potensial. Jadi stakeholder ini memiliki pengaruh yang tinggi, tetapi kepentingannya rendah. Jadi lembaga pendidikan ini perlu menjalin komunikasi yang baik dengan mereka untuk meningkatkan minat, gitu ya, meningkatkan minat. Kemudian ada low influence, high interest. Low influence, high interest itu yang kanan bawah. Stakeholder yang seperti ini memiliki kepentingan yang tinggi, dia kepentingannya tinggi, tapi pengaruhnya rendah, gitu, pengaruhnya lemah, rendah. Apa yang perlu kita lakukan? Nah, kita perlu melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kepentingan mereka, itu seperti apa. Nah, kemudian ada low influence, low interest. Itu yang kiri bawah. Nah, stakeholder ini punya pengaruh dan kepentingannya rendah, gitu. Pengaruhnya rendah, kepentingannya rendah. Sehingga perlu dimonitor untuk mengetahui perkembangan mereka itu seperti apa. Nah, ini cara kita melakukan stakeholders analysis. Oke, saya lanjutin dengan cepat aja. Nah, kemudian ada yang PESTEL, dengan PESTEL, analisis PESTEL. PESTEL itu PESTLE. Nah, analisis PESTEL ini membantu institusi pendidikan dalam misalnya membaca perubahan lingkungan eksternal, mengantisipasi risiko dan peluang, merumuskan strategi jangka panjang, jangka pendek, jangka panjang yang ya. Kemudian menyesuaikan kurikulum, model pembelajaran, dan kebijakan internal. Nah, PESTEL itu singkatan dari politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan environment. Jadi saya jelaskan secara singkat aja. Misalnya political forces atau kekuatan politik. Ya. Jadi, apakah ada hambatan atau peluang dalam rantai pasokan kalau misalnya itu bisnis? Ya? Nah, di faktor-faktor ini mencakup pengaruh kebijakan pemerintah, stabilitas politik, dan intervensi negara terhadap sektor pendidikan. Nah, di dalam pendidikan misalnya bagaimana kebijakan pemerintah tentang kurikulum nasional, misalnya kurikulum merdeka, anggaran pendidikan dari APBN, otonomi kampus, regulasi negara, gitu. Perubahan kepemimpinan, gitu ya. Ini berhubungan dengan politik. Jadi setiap ganti pendidikan kan bisa jadi perubahan kebijakan, gitu ya, bisa membawa kepada perubahan kebijakan. Nah, ini P-nya gitu loh, political forces-nya. Nah, kemudian economic forces, kekuatan ekonomi. Faktor ekonomi mencakup kondisi keuangan masyarakat, inflasi, pertumbuhan ekonomi, pendanaan lembaga pendidikan, gitu ya, yang berhubungan dengan economic forces-nya. Nah, di dalam pendidikan kan perlu kita perhatikan juga daya beli masyarakat untuk biaya pendidikan swasta, ketergantungan institusi pada dana BOS, pada hibah, kebutuhan penyesuaian program studi dengan dinamika pasar kerja, pengaruh krisis ekonomi terhadap terhadap pendaftaran siswa, gitu. Sekarang S-nya apa? S-nya itu sociological forces. Nah, faktor sosial berkaitan dengan budaya, demografi, misalnya, terus apalagi gaya hidup, nilai-nilai masyarakat yang berubah. Nah, di dalam dunia pendidikan misalnya ada perubahan karakteristik generasi. Misalnya Gen Z itu kan lebih visual, lebih digital. Bagaimana kita memenuhi itu? Tuntutan soft skill,
tuntutan inklusivitas gitu. Kemudian isu-isu tentang kesetaraan gender, inklusi disabilitas, preferensi masyarakat terhadap pendidikan vokasi gitu, dan pendidikan akademik itu seperti apa. Nah, kemudian T-nya itu kekuatan teknologinya. Jadi mencakup apa ini? Inovasi, kemajuan teknologi yang berdampak pada proses belajar mengajar dan kepada sistem manajemen pendidikan. Penggunaan Learning Management System atau LMS ya, Learning Management System. Penggunaan AI dalam pembelajaran personalisasi, jadi nggak bisa dilarang gitu, karena Dikti itu malah sudah membuat petunjuk teknis mengenai penggunaan AI gitu. Proses hybrid, online learning, digitalisasi, manajemen akademik, e-library dan seterusnya. Ini teknologi ya, tentang teknologinya. Nah, kemudian L, legal forces, berhubungan dengan hukum, kekuatan hukum. Faktor hukum itu mencakup regulasi, undang-undang, ketentuan hukum yang mempengaruhi operasional lembaga pendidikan. Nah, di dalam pendidikan ini, legal forces itu bisa berupa undang-undang Sisdiknas, Permendikbud, ada aturan akreditasi, peraturan tentang sertifikasi guru, sertifikasi dosen, UKT, beasiswa, gitu. Ya, ketentuan hukum mengenai penyelenggara yayasan, PTN atau PTS gitu. Nah, yang terakhir adalah environmental kekuatan lingkungan, environmental forces gitu. Nah, faktor lingkungan ini terkait dengan isu keberlanjutan, kesadaran ekologi, dampak lingkungan dari operasional lembaga. Kan ada konsep Green Campus, kurikulum pendidikan lingkungan hidup, edukasi, perubahan iklim dan seterusnya gitu. Ini yang kekuatan lingkungan. Nah, yang terakhir adalah skenario planning proses. Skenario planning. Nah, skenario planning ini sebuah alat yang digunakan untuk membantu organisasi mengidentifikasi dan menganalisis berbagai kemungkinan skenario yang dapat terjadi di masa depan. Jadi kita bikin skenario apa yang akan terjadi tahun depan, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi. Kita membuat skenario gitu. Nah, untuk membuat skenario ini ada 5 langkah. Yang pertama, menentukan isu atau tren utamanya itu apa. Ya, menentukan isu atau tren utama. Identifikasi dulu isu-isu strategis yang penting bagi organisasi. Kemudian pertimbangan faktor-faktor internalnya, eksternalnya yang dapat mempengaruhi masa depan. Gunakan teknik analisis yang tadi, ada SWOT, ada PESTEL, atau apapun gitu. Kemudian langkah kedua adalah membangun asumsi atau parameter kunci. Jadi bikin daftar asumsi-asumsi kunci tentang masa depan berdasarkan isu utama yang tadi sudah diidentifikasi. Jadi mempertimbangkan berbagai kemungkinan perkembangan yang dapat terjadi, baik positif atau negatif. Kita bikin skenario-nya di situ. Kita membangun asumsi dulu ya. Kemudian pastikan asumsi tersebut realistis dan dapat diverifikasi. Nah, langkah ketiga, mengembangkan skenario. Buat beberapa skenario yang berbeda berdasarkan kombinasi asumsi-asumsi kunci yang tadi gitu. Berdasarkan asumsi kunci itu. Setiap skenario yang kita buat itu harus menggambarkan gambaran yang koheren gitu tentang masa depan yang mungkin terjadi. Apa yang akan terjadi berdasarkan skenario kita. Lalu berikan nama yang jelas dan deskriptif untuk setiap skenario. Yang keempat adalah menganalisis dan mengevaluasi skenario. Nah, analisis implikasi dari setiap skenario terhadap organisasi, dan juga mengidentifikasi peluang dan ancaman yang muncul dari setiap skenario. Kemudian evaluasi kesiapan organisasi untuk menghadapi setiap skenario. Nah,
Yang terakhir, step kelima adalah menyusun strategi responnya seperti apa. Jadi pastikan strategi respon itu fleksibel dan bisa diadaptasi sesuai dengan perkembangan situasi. Nah, ya teman-teman, jadi ini adalah cara kita melakukan melakukan scanning, internal scanning, melakukan scanning lingkungan, gitu, yang berkaitan dengan strategik manajemen pendidikan. Saya kira itu materinya sampai untuk perkuliahan hari ini. Saya kira kita masih ada waktu 7 menit lagi deh, karena saya akan mempersiapkan perkuliahan berikutnya. Jadi silakan kalau ada yang mau menambahkan, silakan. Ya, baik Bapak, terima kasih. Mungkin untuk sekarang satu sesi aja ya, satu pertanyaan aja Bapak. Ya, baik. Kepada teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya bisa untuk raise hand. Ya, bisa diskusi ataupun bertanya. Ya, kepada Bapak Dodi Zul Akbar, silakan, kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya yang Bapak sampaikan tadi, dalam arti kata bahwa ada dua tadi poin yang saya ambil. Yang pertama adalah kompetitif analisis sama stakeholder analisis. Berarti suatu lembaga pendidikan itu tidak saja berusaha memajukan stakeholder yang ada di dalamnya, tapi juga berusaha bagaimana melihat peluang-peluang dari lembaga pendidikan lain-lain atau kompetitor lain. Kemudian, di situ bisa nggak dikatakan bahwa suatu lembaga pendidikan itu harus memiliki ciri khas atau memiliki keunikan. Jadi ketika si influence tadi ada orang tua siswa atau siswa tersebut ketika melihat salah satu lembaga pendidikan ini memiliki ciri khas atau keunikan tersendiri, maka dia akan melihat bahwa lembaga pendidikan ini memiliki hal yang sangat unik. Jadi bisa membuat siswa ingin masuk ke lembaga pendidikan tersebut. Itu terbukti di Batam ini gitu ya Pak. Pada saat penerimaan SPMB yang tahun ini itu peminatnya jauh lebih besar ke SMK. Kebetulan mungkin dia memiliki analisis yang luar biasa mengenai bagaimana dia bisa memberikan hal positif kepada masyarakat, kepada orang tua siswa, bahwa lembaga pendidikan ini sangat ketika mereka sudah tamat, mereka sudah punya bekal hal yang akan dibawa nantinya seperti itu. Nah, bagaimana halnya jika nantinya ada beberapa sekolah atau lembaga pendidikan yang sepi peminat tadi karena dia tidak memiliki tidak melihat sisi dari kompetitif tadi itu atau stakeholdernya tadi, seperti itu yang terjadi di Batam ini. Kemudian pernah terjadi di daerah Tanjung Pinang yang dulu saya pernah sekolah di sana. Bahkan di satu lembaga pendidikan itu minim siswa. Jadi saya menganggap bahwa lembaga pendidikan ini tidak berusaha untuk menganalisis gitu ya, bagaimana supaya lembaga pendidikan ini peminatnya siswa tersebut bisa masuk situ. Kebetulan memang di daerah situ ada 3 sekolah yang dekat. Nah, bagaimana menyikapi hal itu sebagai pemangku kepentingan di situ? Itu saja sih Pak tanggapannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Pak Dodi. Apakah lembaga pendidikan itu perlu pulihkan? Wah, itu harus Pak, supaya kita bisa bisa menjadi pilihan utama dari pelanggan kita gitu. Nah, sehingga kita perlu melakukan competitive analysis itu untuk memunculkan keunggulan-keunggulan kita. Nah, di dalam analisis kompetitor itu yang tadi kita sudah bahas, jadi lembaga pendidikan itu memetakan siapa pesaing langsung dan pesaing yang tidak langsung. Nah, tanpa keunikan, lembaga kita itu akan terjebak ke dalam apa yang disebut dengan red ocean. Jadi bersaing dalam hal yang sama, bersaing harga, gitu ya, soal harga, bersaing fasilitas,
bersaing secara promosi. Nah itu red ocean. Kalau kita punya keunikan, maka kita pindah dari red ocean itu ke blue ocean. Jadi lembaga pendidikan itu masuk ke blue ocean. Jadi menciptakan nilai baru yang tidak dimiliki oleh pesaing. Nah, itu yang menggerakkan orang lain untuk memilih kita. Pintunya ditutup, Nil. Contoh, misalnya ada SMA, satu SMA gitu. Dia punya keunikan pada kurikulum berbasis kewirausahaan misalnya, atau entrepreneurial learning. Itu, nah, basis kewirausahaan itu menjadi ciri khasnya, keunikan yang tidak dimiliki oleh sekolah lain. Satu SD misalnya, dia unggul dalam pendidikan berbasis karakter, ya, berbasis karakter gitu misalnya. Jadi apa kita mesti memunculkan itu. Nah kemudian saya kira itu Pak. Jadi ya apa keunikan yang kita bisa munculkan gitu. Bentuk-bentuk keunikan kan bisa macam-macam di dalam lembaga pendidikan. Ada keunikan yang bersifat kurikulum, ada keunikan bersifat metode pembelajaran, gitu ya. Ada misalnya Montessori, blended, experimental atau apa gitu ya. Kemudian ada keunikan misalnya berbasis nilai atau filosofi dasar, ya, sekolah berbasis karakter atau sekolah toleransi dan seterusnya. Ada keunikan yang berhubungan dengan lingkungan fisik dan sosial. Ada ekowisata, sekolah desa, sekolah kreatif, dan seterusnya. Nah, ada keunikan yang berbasis misalnya jejaring atau kemitraan, akses ke industri, ke perguruan tinggi, komunitas global gitu. Nah, jadi saya kira kalau pertanyaannya apakah perlu punya punya keunikan, justru keunikan itulah yang akan membuat kita memenangkan persaingan dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain gitu. Nah, saya kira itu teman-teman, selesai perkuliahan kita. Ya, baik Bapak, terima kasih. Sudah cukup saya kira ya, nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang saya kira. Terima kasih. Ya, baik Pak Hadi, terima kasih karena ini waktu sudah menunjukkan jam 18.15 dan kita juga persiapan untuk perkuliahan selanjutnya, maka untuk perkuliahan hari ini kita cukupkan. Sebelum saya menutup perkuliahan ini, izinkan saya memberikan sedikit pantun juga ya Bapak. Ya. Elok nian burung merpati, terbang tinggi di langit berseri. Terima kasih Bapak atas kuliah hari ini. Semoga sehat dan berkah selalu menyertai. Terima kasih Bapak dosen. Saya selaku moderator. Mungkin mohon maaf jika ada kesalahan. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Bapak dosen. Pak dosen. Ya, Bapak Ibu semuanya, ini masih ada waktu 13 menit untuk perkuliahan selanjutnya Bapak Rektor, yaitu manajemen kurikulum pendidikan. Kepada Bapak Hari, apakah sudah siap untuk menjadi moderator perkuliahan selanjutnya Pak?